Jagat sosial media dihebohkan dengan penampakan balon udara yang mendarat di landasan pacu Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo beberapa hari lalu. Keberadaan balon udara ini dinilai sangat membahayakan penerbangan, terlebih dari cuplikan rekaman video lain sebuah balon udara terbang dengan ketinggian menyamai pesawat di jalur penerbangan. Di atas Pulau Jawa dilaporkan ada 24 buah balon udara yang terbang liar. 8 diantaranya berada di DIY dan Purworejo yang sedang mendarat maupun yang terbang di atas 40.000 kaki. Dari laporan yang diterima oleh Airnav ada kejadian 24 balon udara di seluruh Pulau Jawa dan 8 diantaranya ada di wilayah Yogyakarta. Jadi dari 8 itu sekitar wilayah bandar udara. Seperti diketahui, di beberapa daerah menerbangkan balon udara menjadi tradisi yang biasa digelar pada momen tertentu. Namun sayang, kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk menerbangkan balon udara dengan warna cerah dan balon udara harus ditambatkan ke tanah agar tidak lepas secara liar belum dilakukan. Hal ini jelas membahayakan industri penerbangan. Pasalnya balon terbang secara liar di jalur penerbangan akan membahayakan lalu lintas pesawat. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Wah, seru banget ya. Bisa meluncur di seutas tali bersama dengan ayah di belakangnya. Jadi nggak perlu takut ketinggian lagi deh. Tapi kalau kalian berani, kalian bisa meluncur sendirian. Karena kakak-kakak pemandunya sudah memastikan tali yang digunakan untuk meluncur sangat aman. Jika dirasa terlalu ekstrim, ada wahana lain yang lebih menyenangkan, yaitu permainan kursi gantung mengelilingi area taman atau yang biasa disebut keranjang sultan. Tapi di sini kalian harus sendiri ya, ini karena demi faktor keselamatan. Jika masih kurang seru, masih ada permainan gelembung air, trampolin, dan ropes obstacle alias permainan rintangan ala Ninja Warrior. Karena aksesnya kali ya, kalau ke puncak kan aksesnya udah dari kemarin tuh udah macet banget. Jadi kalau ke Bogor area sini udah banyak sih tempat-tempat wisata. Jadi cukup di daerah sini aja. Titera ini menyuguhkan wahana-wahana keluarga yang memang juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Wahana favorit di sini paling banyak itu Flying Fox. Yang membedakan dengan lokasi outbound lain, di sini para orang tua bisa mendampingi anak-anaknya di semua wahana. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Lantunan nyanyian lagu selamat ulang tahun turut memeriahkan perayaan hari kelahiran dua anak singa Afrika, koleksi Kebun Binatang Surabaya. Seperti layaknya perayaan ultah manusia, ada proses peniupan lilin, potong kue tar, serta bagi-bagi kue dan hadiah kepada pengunjung. Anakan singa bernama Dona dan Bima ini merayakan ultah yang pertama tepat pada 20 April kemarin. Dalam perayaan ulang tahunnya, dua anak singa mendapat hadiah kejutan berupa makanan daging segar dari pawang. Momen ulang tahun ini pun menjadi tontonan menarik bagi pengunjung, terutama anak-anak. Seru banget, singanya itu ramah. Namanya Bima sama Dona. Ini dapat door prize karena tadi maju buat ngucapin selamat ulang tahun. Ya, ini tadi datang ya mau lihat ulang tahunnya singa ini tadi. Ya, sering juga ke sini. Kan satuannya juga beragam. Dua anak singa ini merupakan hasil pengembang biakan dari dua indukan singa Afrika bernama Ipin dan Seruni. Saat ini koleksi singa Afrika di Kebun Binatang Surabaya berjumlah 6 ekor, dengan 3 ekor berjenis kelamin jantan dan 3 ekor betina. Sementara untuk menambah ragam koleksinya, dalam waktu dekat KBS berencana mendatangkan sejumlah satwa baru, diantaranya kapibara, singa putih, dan harimau putih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Memperingati Hari Kartini, suasana Car Free Day di Jakarta diwarnai ratusan wanita berkebaya. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas SPBU perempuan mengenakan kebaya-kebaya cantik saat bertugas. Suasana Car Free Day di sekitaran Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Pagi ini terasa berbeda. Tidak hanya dipenuhi masyarakat yang berolahraga, ratusan perempuan berkebaya ikut menyemarakan suasana.
Mereka berjalan dari Sarina menuju bundaran Hotel Indonesia mengenakan kebaya putih dengan kain aneka warna yang begitu mencolok. Tak hanya berjalan, mereka juga menari dan bernyanyi membelah jalanan tengah kota Jakarta. Para perempuan berkebaya ini tergabung dalam acara CFD Berkebaya yang diinisiasi Perempuan Berkebaya Indonesia dengan komunitas kebaya menari. Kegiatan ini tentunya untuk memperingati Hari Kartini dan melestarikan busana kebaya. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk memperingati Hari Kartini, petugas SPBU perempuan mengenakan kebaya-kebaya cantik saat bertugas. Meski harus mengangkat selang bensin untuk kendaraan pembeli, para petugas SPBU ini tetap tampil anggun mengenakan kebaya dan bunga di telinga. Mereka tak merasa canggung, malah bangga dapat meneruskan cita-cita Ibu Kartini yang memperjuangkan hak kaum wanita agar derajatnya sejajar dengan kaum pria. Dari Jakarta dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ada contoh Kartini masa kini yang datang dari Jember, Jawa Timur. Seorang ibu 7 anak berprofesi menjadi sopir dump truck dan menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kartini masa kini, perempuan yang dapat melakukan pekerjaan laki-laki. Ia adalah Sarifah Firdausi, warga Jalan Tidar, Jember, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir dump truck. Sarifah tidak gengsi atau minder karena profesinya ini lantaran tuntutan ekonomi menjadi tulang punggung keluarga. Dulu Sarifah pernah bekerja di Arab Saudi namun terpaksa kembali ke tanah air karena berpisah dengan sang suami. Kini dump truck yang ia punya dijadikan lahan untuk mencari rejeki. Tidak ada keinginan sebetulnya, cuma saya ngelihat dari sisi ini kok nggak ada ya driver di Indonesia itu yang perempuan. Awalnya memang sebetulnya memang tidak ada sama sekali. Kalau di luar negeri itu banyak ya driver wanita, itu sudah biasa kita dengar dan tidak asing di telinga kita. Kalau di Indonesia itu asing. Kenapa nggak saya ambil peluang yang satu ini gitu, dan akhirnya alhamdulillah diterima. Meski hanya sopir dump truck, Sarifah mengaku senang karena penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan ke-7 anak dan dirinya. Kegigihan dan semangat pantang menyerah Sarifah menjadi gambaran jelas sosok Kartini masa kini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Barada Richard Eliezer atau Baradae yang sempat jadi sorotan publik karena terlibat penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat, mantan ajudan Ferdi Sambo, resmi menikahi kekasihnya Ling Ling di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam foto yang diunggah, warganet membanjiri kolom komentar dengan berbagai ucapan selamat.